Halo teman-teman semuanya, jadi kita ada di webinar Ngambiskuy. Jadi di sini kita akan mengungkapkan kayak perbedaan ya antara DeepSeek, ChatGPT sama Claude. Jadi kita bakal nyobain DeepSeek ini untuk menggunakan Laravel. Jadi kita coba ngebuat homepage ya, basic homepage dengan prompt yang sama gitu. Jadi kita mau ngeliat sama nggak ya antara eh, hasil dari ChatGPT, Claude dan DeepSeek, kemudian yang mana yang lebih bagus gitu. Nah ini kan kita ada DeepSeek ini ya, DeepSeek R1, Now Live and Open Source, develop OpenAI, model satu available on web, app, dan API. Nah, DeepSeek Into the Unknown, kayak Start Now, free access to DeepSeek versi 3, expand the intelligent model. Nah, Get DeepSeek App, di sini kan ada kayak chat on the go with DeepSeek gitu ya. Nah, ini kayak kita ada cek-cek sedikit, sini ada DeepSeek PS3 capability itu kayak achieve a significant breakthrough in inference speed over previous model. Jadi kan kayak itu lebih oke lah dari model sebelumnya. It tops the leaderboard among open source model and rival the most advanced closed source model globally. Nah, kayak ada benchmarknya kayak detektor, parameter, ML-nya, ML Reduce, ML Pro, Drop gitu kan. Nah, ini ada sedikit parameternya. Nah, ya, kayak beberapa tuh ada yang lebih oke lah di DeepSeek-nya gitu kan. Nah, jadi kita bakal nyobain homepage deh. Kita bakal nyobain homepage untuk penggunaan di Laravel. Kita mau ngelihat kayak mana sih perbandingan dari hasil DeepSeek, Claude sama ChatGPT menggunakan prompt yang sama ya. Nah, di sini kita bakal nyobain Laravel. Nah, di sini teman-teman tuh di sini tuh ada yang kayak salah satu web yang sering saya pakai ini sebenarnya ini udah lama sih cuman mungkin bebas teman-teman ya kalau misalnya mau pakai yang mana gitu. Nah di sini itu Composer Create Project dulu. Nah di sini saya bakal masukin ke terminal ya. Create terminal di sini bakal masukin Composer ini. Eh, aduh kita Laravel All Bootstrap ya. Aduh kayaknya ya udah nggak apa-apa lah ya. Mungkin coba saya bikin lagi aja kali ya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih teman-teman, cuman agak aneh kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita ganti aja kali ya, langsung nggak usah Laravel Bootstrap itu Laravel mungkin kita ganti sebagai homepage Ngambiskuy aja kali ya. Kita Ngambiskuy gitu. Nah gitulah ya. Ya project Ngambiskuy ya, biar lebih enak. Habis itu kita mau buka file new windows itu kita bakal buka si Ngambiskuy-nya ya. Ini sambil kita menunggu, kita udah ada masuk di Ngambiskuy. Oke, karena udah selesai. Nah, ini kita nanti bakal absen key generate ya. Ini kita open folder, di sini kita mau buka yang Ngambiskuy. Ngambiskuy di sini. Nah, kita udah ada nih Ngambiskuy-nya kita. Nah, kemudian kita maunya di terminal itu key generate, absen key successfully, habis itu npm run
kita mau di git bash ya, itu run dev. Ini kena dpt-nya ya di sini. Git bash dulu aja, kita mau ngecek di nambiskuy.test. Nah, ini udah masuk ya untuk ininya. Untuk si nambiskuy.test itu udah bisa diakses, tapi nambiskuy.test ini saya menggunakan Vale, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu itu ada namanya Vale, mungkin Vale Laravel kali ya. Nah, jadi tuh apa kayak dia itu ini ya, uh, ya you can write your own Vale driver gitu kan. Jadi dia itu kayak di folder ini udah saya bikin untuk ngakses foldernya gitu. Nah, jadi kayak tanda kutip kayak parkir gitu. Dia ngeparkirin si folder ini gitu. Nah, next, mungkin kalau teman mau pelajari mungkin lanjut ke pelajari Vale itu apa ya. Tapi dari semua folder ini tuh udah bisa saya akses langsung pakai .test itu karena saya udah setting menggunakan Vale gitu. Nah, ini basic Laravel, kalau misalnya udah bisa diakses, terus kemudian kita mau ngebuat ini ya, mungkin kita bikin dulu nih controller gitu kan. Controller Laravel, habis itu kita bikin deh ini, kita bikin sebagai homepage controller. Kita mau ngebandingin homepage antara homepage-nya si ChatGPT, homepage-nya si Claude sama si DeepSeek ya. Nah, ini kita mau bikin mungkin kayak gini ya. Claude, DeepSeek. Nah, kita bikin kayak gini ya. DeepSeek. Ini kita contoh aja deh. DeepSeek, Claude sama ChatGPT. Nah, ini kan kita ada 3 view nih. Berarti nanti di source kita view-nya itu nanti bikin new file. Di sini ada deepseek.blade.php. Nah, ini yang DeepSeek. Habis itu kita new file lagi chatgpt.blade.php. Kemudian kita mau new file ChatGPT, DeepSeek sama Claude. Nah, ini kita udah ada 3 ini ya. Cuman kita harus ngebuat webnya dulu. Ini karena saya udah buat di sini webnya. Nah, di sini kita mau ngebikin web ya di roots. Nah, di sini kita mau bikin ada 3 root ya. Kita bikin ini DeepSeek, Claude sama ChatGPT. Tuh, di sini kita ganti sebagai homepage controller ya. Di sini kita ganti. Nah, ini kita ganti ChatGPT. Nah, kalau teman-teman nggak paham apa yang saya lakukan, jadi kita itu ngebikin rutenya kita. Jadi untuk di Ngambisku ini kita ngebikin di sini untuk Claude itu bisa diakses. Nah, ini kan karena kita belum ada ngisi apa-apa ya. Di sini kita kesampingkan si Claude ini. Mungkin kita duplikat, kita ganti si ChatGPT. Jadi saya kesampingkan sesuai dengan AI-nya masing-masing ya. Nah, ini udah domain ChatGPT ada typo ya kayaknya. Oh, di sini ada typo nih. ChatGPT. Oke, udah bener ya. ChatGPT. Oke. Nah, ini udah bisa kan? Habis itu kita mau si DeepSeek.
Jadi kalau teman-teman masih belum paham apa itu Laravel, jadi view ini untuk si view-nya dia. Untuk root itu kayak slash-nya dia, rutenya dia. Rutenya berarti slash DeepSeek itu punya DeepSeek. Slash-nya Claude punya Claude, slash-nya ChatGPT punya ChatGPT. Dari sini kontrolnya dari mana? Misalnya dari yang DeepSeek, kita ngambil di sini. Ngambil dari controller. Control ini ngambil si mana? Nah, ngambil yang di si yang ini ada ini, kita hapus aja. Nah, di sini ada DeepSeek. Nah, di sinilah dia balik ke view-nya itu. Jadi rute itu ke controller dulu, controller itu baru masuk ke view-nya masing-masing gitu. Nah, itu untuk penggunaan di Laravel. Nah, setelah kita udah dapat nih view-nya, kita udah bisa ngeakses ke Claude, ChatGPT sama DeepSeek pakai DeepSeek. Nah, kemudian kita bikin nih, kita mau bikin prompt-nya gitu. Kayak misalnya, "Hi, I want you to act as a Laravel developer. So I have a system called Ngambiskuy. I want to make a homepage. I want you to make a beautiful homepage. Ya, saya mau kamu yang lebih bagus lah ya kan. Ngambiskuy is startup tech courses, and they have a free course and paid course gitu ya. Ini startup tech courses. The main course is data, web dev, and game dev, and anything that resonate with tech. Resonate itu maksudnya kayak yang berhubungan lah, yang berhubungan dengan tech, gitu kan. So help me to make the homepage of Ngambiskuy gitu ya. Nah, make the format like this. Like this-nya di sini kita maunya itu kayak head, gitu kan? Head itu ada CSS-nya, kemudian body yaitu mungkin PHP or ya Laravelnya ya, Blade-nya gitu kan. Kemudian mungkin ada footer gitu. Nah, mungkin gini kita sesuaikan gitu ya. Mungkin simple aja untuk homepage-nya, nanti kita coba lagi. Ini di Claude kita dengan yang sama, kemudian di DeepSeek juga yang sama gitu ya. Nah, ini udah kita generate. Di sini Tailwind CSS. Ini dia udah langsung ini ya. Sini udah lagi generate. Sini juga udah. Bakal cek di sini ada parsial, ada headers. Ngambiskuy header, habis itu di sini kita ngasih section, sini pakai footer, pakai CSS. Dia udah udah nge pecah-pecahin ya, resource view, public CSS gitu ya. Mungkin kita di awal kita gabungin aja ya, nggak perlu kita pecah-pecah dulu karena agak-agak ribet ngebuat satu-satu. Sini dia masih generate, gede sekali ya. Situ apakah ini sudah selesai? Udah. Ini
create the corresponding course, enter semua model and migration if you have already. Di sini coba kita bikin, ini kan ada testimonial ya, testimonial. Ini itu kan belum ada nih kita. So ini nih, so I just want the front end. Maybe make the dummy data first for this front end rather than using the data variable. Mungkin gitu ya, karena kita nyesuaiin dengan apa ini hasil benerannya. Jadi udah ada langsung testimonial, ada ini. Jadi kan kita maunya tuh dummy data rather than using data variable. Kita ngelihat di ChatGPT ini kayaknya root, course, context. Mungkin karena ini juga nih free course, S course. Nah ini udah ada ini ya, udah ada datanya. Mungkin kita dengan ini, dengan variabel apa prompt yang sama kita coba ganti, suruh dia ganti. Kita kurang, kalau misalnya kita tadi belum ngasih tahu kalau misalnya ini masih data dummy ya, bukan data asli. Kalau di sini dia ngambil ini course, start free course, data science, or main course, introduction to Python, example pet course. Nah ini kayaknya udah ini ya, datanya data langsung, data dummy ya, kayak oke lah gitu kan. Ini, nah, ini udah kita cobain ya untuk yang si DeepSeek ya. DeepSeek itu kita cobain di sini DeepSeek. Mungkin kita masukin ini copy. Habis itu kita maunya di sini langsung aja kita copy section. Di sini dari header kita masukin section. Habis itu footer kita tutup. Habis itu masukin si CSS. CSS-nya di sini, CSS di atas. Style itu seperti ini, kita rapikan dikit. Kita mau ngeliat nih hasil DeepSeek kayak mana. Ceng dereng. Wah ini ya, oh ada ini, oh, ininya apa ya, free course, introduction to Python. Ini kayaknya belum di CSS-in ya, CSS-nya agak lumayan nggak terlalu bagus ya untuk ini footer. Kalau kita udah ngebikin sebagai footer ya dia. Ini container, footer link. Yang belum kena CSS yang mana ya tadi dia? Yang free course. Free course di sini ya. Ini yang free course itu kayaknya belum kena free course, iya belum ada CSS-nya ya untuk free course gitu kan. Tapi yang di sini udah kena CSS ya untuk dari ngambiskunya, course, free course, paid course, about us, anak irtek potensial gitu kan. Nah ini udah belum kena CSS-nya, tapi di bawah udah oke, data sudah oke, di sini udah ya lumayan data science, development, game development gitu. Nah ini mungkin kita bikin ya. So the free course and paid course. So the free course and paid course haven't already have CSS gitu kan. Ya belum ada CSS-nya lah gitu kan. Mungkin kita apa coba dipting ya biar lebih oke. Can you add the CSS to make this homepage front end better and perfect? What do you guys think like this? Kalau misalnya dipting sih biasanya dia agak lama ya, tapi oke sih ini. Ya enak sih kalau misalnya dipting karena kan kayak ada kayak oke, there's want to improve CSS. Jadi kayak kalau misalnya ada
pemikiran mereka yang salah kita bisa ganti gitu. Kayak saya sih pribadi suka banget kalau misalnya DeepSeek itu ada ininya kan, thinkingnya kan gitu. Kalau misalnya thinkingnya tuh jadinya kayak kalau misalnya ya lost in translation lah ya, kalau misalnya dia nggak paham maksudnya kita, kita tahu gitu. Kalau misalnya di ChatGPT sama di Claude kan kayak nggak kelihatan kan kalau misalnya kita ada perbedaan pemikiran ya gitu. Nah itu sih. Nah, ini kita udah dapat untuk yang sambil menunggu ini, kita coba lihat lah ya untuk ChatGPT dulu. Ini udah mungkin kita copy untuk yang si ChatGPT. Nah, ini yang ChatGPT kita coba cek. Neneng, tada. What do you guys think about this? Ya, kayaknya more better daripada DeepSeek ya. Soalnya kan DeepSeek-nya agak eh navbarnya agak tabrakan ya ini ya. Sebenarnya agak tabrakan sih. Nah, yang diskusinya kayak lebih di ChatGPT lebih oke ya karena dia kayak ya lebih di ujung gitu. Di ujung untuk logo, habis itu course, about, contact, login. Ya di sini kita ada ornament kategori. Habis itu learn, grow, and achieve with Nambisco, access free and programming course in data science, so development, game dev, and more. Explore course, habis itu ya ini top free course-nya ada, bisa di view. Ya oke lah ya untuk homepage dasar, kalau misalnya teman-teman tuh kayak punya startup, punya bisnis dan sebagainya gitu. Dan ini buatnya ya cuman 5 menit doang gitu kan, kayak tinggal install Laravel selesai, habis itu ngebikin prompt di AI selesai gitu. Nah itu easy banget ya. Kan kita next dulu ke ini, kita copy aja langsung ke Claude-nya. Kita masukin, kita coba Claude. Neneng. Wah, wah, Claude ini gila, keren banget coy. Gila. Jadi teman-teman, mana nih yang mana yang bagus nih? Sampai ada harganya lagi ya, free, ada ini, ada active studentnya gitu kan. What our students say, wah gila, keren banget sih, keren banget. Untuk yang, wah ini juga ada bisa di hover nih, beberapa nih beberapa di hover. Wah, jadi beli yang mana teman-teman? Ya, ini ada free course, ada yang free premium course, sudah bisa diklik-klik ya. Ya, ini popular course-nya bisa ada free-nya. Ya, keren lah, keren. Kalau untuk kayak punya startup tuh cepet banget ya buatnya. Dan ini seru banget gitu. Ini udah ada our student say juga gitu kan, tinggal ganti aja data teman-teman tuh. Back end-nya aja lagi tinggal. Jadi front end tuh kayaknya udah ini ya banyak diambil oleh AI ya sepertinya. Soalnya oh ini udah ada animasinya lagi kan. Ini udah ada bisa di hover ini kan kayak wah gila. Jadi mana aduh ini ya walaupun bagus sih cuman kayak ini ya mepet banget ya, mepet abis itu terlalu ke pinggir gitu kan. Kalau ini kan kayak ada garisnya gitu. Kalau saya pribadi sih juga kalau misalnya front end itu juga lebih ke Claude sih teman-teman, walaupun Claude itu punya batasan. Ini kita coba cek ya, Claude versus ChatGPT versus DeepSeek. DeepSeek. Nah, ini kayak ada medium, ada yang lain gitu ya. Coba kita lihat yang medium ya. Ini sini ada ya berbeda-beda ya. Ini untuk email, untuk schedule kalender, ya untuk research. Mungkin sih beda-beda ya ininya. Kalau di sana nih yang ini coding-coding. Who's the best developer sidekick? Many professionals turn to AI for coding help, whether debugging, writing script, or organizing complex algorithms. I ask each AI to help fix a Python script with a known error. For this, I use Python script of a known game at TikTok2 and create an error and ask each AI to fix the error in the script. Jadi di sini ChatGPT quickly identify the bug and provided a detailed explanation of to fix.
Claude caught the error but gave a more general response with limited technical depth, lacking a deeper breakdown of why the issue occurred. And kalau DeepSeek was the fastest in detecting the issue but lacked detailed explanation. It was provided the correct fix but didn't fully elaborate on why they were needed, making it less helpful for beginners seeking deeper understanding. Nah, di sini base AI for coding di sini yang menang ChatGPT ya. Di sini sih kalau saya pribadi kalau misalnya untuk secara back end itu ChatGPT tuh oke banget, gila keren banget gitu. Tapi kalau secara front end itu Claude gitu. Jadi saya kalau misalnya ngebuat sistem itu kayak ya nggak bukan menggantikan tapi kayak malah ngebantu gitu. Jadi kayak enak banget kalau misalnya oh di sini landing page nih, landing page. Di sini more narrative driven, emotionally engaged page. Di sini DeepSeek deliver technically detailed page but lack marketing finance. Di sini sih katanya ini ya, best AI landing page sih ChatGPT ya, best mix of creative, structure, and persuasion. Cuman kalau dari saya sih pribadi kalau misalnya front end itu pakai Claude, kalau misalnya back end itu pakai ChatGPT. Itu udah mentok banget karena beberapa yang sistem yang saya buat tuh ya seperti itu. Nah, ya, tapi mungkin balik lagi ke teman-teman ya. Kemudian tuh mungkin balik lagi ke promnya masing-masing. Kadang mungkin ada teman-teman tuh paham promnya si ChatGPT, paham promnya yang si DeepSeek atau paham promnya si Claude yang mana tahu kayak lebih paham gitu. Mereka masing-masingnya nih kayak mana sih gitu kan. Nah, itu lumayan lah. Nah, ini kita coba cek lagi ya. Gila banget sih si Claude ini cuma 5 menit doang buatnya gitu kan. Untuk ya dulu developer berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membuat ini gitu kan. Nah, ini juga ya tapi ini basic sekali ya, apalagi yang si DeepSeek ya. Coba kita DeepSeek ini kita ganti deh ini coba kita record. Tapi mungkin apa kita nggak pakai deepthing ya? Apa coba kita ulang pakai deepthing ya teman-teman? Kita coba sama tapi kita pakai yang deepthing gitu. Nah, coba yang deepthing ya. Kayak dia bakal bagus nggak ya sama yang maksudnya agak lebih bagus nggak dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Mungkin yang deepseek ini bakal kita ganti ya, kita coba ganti untuk yang pakai deepthing. Nah, sambil nunggu kan dia biasanya emang lama ya. Kita mungkin ini ya. eh, Oke, nice. How about you throw and add an animation in there. Give me just the updated part rather than the full code gitu kan. Jadi kita maunya add animation and etc to give the homepage 1000 times better gitu kan. Give me just the update part rather than the full code gitu ya. Kita copy, nanti kita bikin sama di ChatGPT. Oke, terus kita balik ke DeepSeek. Nah ini kalau misalnya dia kayak DeepThink ini sering busy kan, jadi emang agak sulit ya. Mungkin karena banyak yang make yang gratisan kali ya. Kalau kalau misalnya nggak bisa lagi kita coba beberapa kali, habis itu kita balik ke yang tadi aja kali. Ini sih kalau misalnya di ChatGPT tuh enaknya dia bisa panjang sih. Salah satunya ya kenapa saya suka back end di ChatGPT karena dia tuh kayak apa ya batasan generate-nya tuh lebih banyak daripada Claude. Soalnya Claude itu batasannya tuh agak lebih terbatas gitu. Mungkin ini eh dia langsung langsung semuanya. Eh, iya kan langsung semuanya ya ini. Sini, ini.
copy footer 2024 habis gue. Oh di sini ya, langsung semuanya sih dia bikin ya, nggak ini. Coba kita ganti ya. Kita coba cek langsung aja. Ini dari awalnya kayak gini. Nah, weh, ya ada lah ya bergoyang-goyangnya sedikit. Iya seperti itu walaupun nggak nampak. Ini juga nih active studentnya. Udah lelah dia sepertinya ini untuk menambahkan ininya. Ini masih sama ya. Ini karena agak jelek, coba kita retry ya. Kita balikin aja. Kita balikin dulu. Sini kita coba yang di ChatGPT ya. GPT itu kalau kita promptnya cuman minta the updated price. Nah ini malah ini ya lebih buruk ya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya bahkan lebih oke. Ya, ini itu coba kita ulang lagi. Sama aja sih dia ini. Ada stylenya juga. Ini animationnya udah langsung ada scriptnya di sini. Kita langsung copy aja kali ya untuk si Claude. Kita coba cek. Nah ini sih ya more better sih, ada iya ada ininya ya, garis bawahnya. Di sini dia banyak yang di kiri ya. Kalau kita lihat codingannya itu ya tadi kan yang bergerak kan yang full stack. Nah yang full stack itu dia ada di sini ada yang fed ini ya, data aus ini itu animasinya nih, data aus gitu. Coba kita ini kita masukin juga nih di sini. Nah ini kita masukin, yuk kita masukin. Nah maksudnya kalau untuk penggunaan AI nggak ngoding itu ya nggak harus teman-teman tuh full AI semua ya, nggak. Mungkin kita kan juga ada penyesuaian dengan ya sebagai manusia lah kan gitu ya, nggak mungkin kita kan AI itu cuma membantu ya, nggak menggantikan. Kalau dari saya pribadi gitu ya, jadi AI itu dia tidak menggantikan tapi dia membantu gitu. Nah ini kan jadinya tiga-tiganya udah sebagai ada animasi kan gitu. Nah ini ada animasi, cuman ini aktif student doang yang animasi. Coba kita cek di sini kan ada nih data value nih gitu kan. Eh, Start number, mulai dari sini kan start number. Kalau misalnya nggak masukin start number, abis itu ini tuh sama. Kemudian data value-nya kan, data value-nya kita mau sebagai ini berarti kan kita data value-nya itu 50 kan. 50. Habis itu di sini kan maunya dia masih ini, oh ini karena dia plus. Makanya dia nggak ada ininya. Makanya dia karena kan 50 plus kan, bukan sampai 50. Coba kita bikin kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngambil 50. Nah, kalau 50 plus kan beda lagi kan gitu. Nah, itu bebas ya, terus teman-teman tuh bebas untuk definisi websitenya masing-masing aja gitu. Kalau mungkin saya maunya 50 aja deh, nggak usah yang pakai start number gitu kan. Biar lebih oke kan gitu. Aktif studentnya nggak apa-apa untuk bergoyang gitu kan. Nah, itu udah ini ya, udah lumayan ya. Connect with us-nya juga udah, footernya udah bagus banget. Empowering the next generation of tech professional through quality education. Menurut saya sih kalau untuk 5 menit jadi ya teman,
ini tuh kayak oke banget sih untuk yang kayak gini gitu, apalagi homepage ya. Ini keren banget sih kalau misalnya ya penggunaan Claude itu sepowerful ini gitu. Apalagi kita udah bisa animasi kan, kayak ini ya animasi udah bisa jalan gitu. Ini tinggal dimasukin aja ke website jadi gitu. Oke lah gitu kan. Nah, kita coba untuk yang biskuit homepage untuk ChatGPT. Kita coba cek. Oh ini yang tadi ya? Apa belum kita ubah ya? Belum kita ini. Eh, mungkin kita bilang kayak gini ya kan? I think you make the I think you make worse. How about you try to make it better UI UX for my homepage front end gitu ya. Front end. Make it 1000 times better than this. So ya. Kalau dipsnya karena nggak bisa, yang udah yang tadi aja kali ya. Yang kita cobain ini, kita masukin ke style di free course yang DeepSeek. Sini kita masukin stylenya, habis itu kita masukin ke paid course-nya. Di sini kita mau paid course di sini ya. Inside paid course di sini div course item ini yang mana ya? Div class course item ini. Kok di sini sih? Nah ini div class advance yang ini example paid course itu advance ini kali ya. Ini inside paid course, habis itu coba kita cek hasil dari DeepSeek-nya. Kayak gini ya. Oh, sentuh. Ya, jadinya kayak gini. Ya, walaupun nggak terlalu bagus, ya nggak terlalu buruk juga lah ya. Maksudnya, ya so-so lah ya gitu kan. Untuk ini udah ada harga sih, enroll. Habis itu mungkin coba kita bikin kayak gini ya. Kayak oh nggak bisa nih lagi apple sama ya. I think my navbar is a little ugly because it was overlap with my because it was overlap with my overlap with other text kali ya, other text gitu. Can you help me to update that CSS? Update that to make it more better front end homepage. Gitu aja kali ya. Di sini significantly enhance di UX. Kita coba lagi untuk si ChatGPT ya. ChatGPT apakah ada berubah? Nah, ya lumayan berubah. Cuman ya coba kita berbeda lagi ya. Nah, ini tadi kayak gini ya. Nah, ada sih berubah-berubahnya, sedikit ada bisa di hover ya. Di hover dia bergerak-bergerak gitu ya. Ini ya so-so lah ya gitu kan. Terus tapi ini terlalu naik-naik banget ya. Ya, oke lah kalau misalnya untuk basic ini juga udah ada animasi-animasinya di export course. Mungkin coba kita perbaiki ini ya, navbarnya.
I think my navbar a little ugly because it doesn't align with my login button in the center kali ya. Ya nggak align untuk di center lah, nggak di tengah gitu maksudnya. Nah, ini kita coba lagi. Come on, bisa Yux. Lama kali dia berpikir ya. Coba kita ya gak usah pakai dipting kali ya, biar ini langsung aja pakai yang biasa, nggak usah pakai. Nah kalau yang biasa dia bisa, kalau dipting dia agak-agak lama ya. The improved navbar with hamburger menu form of responsiveness. Sini kita ganti headernya dia, ganti header. Habis itu ada nggak dari meta, title, ref, ini fontnya kita udah belum masuk. CDN Discord file, Ajax desktopnya udah masuk, mungkin kita masukin font. Ini juga belum masuk deh. Backgroundnya belum. Habis itu udah, ini kita masukin ke header. Loh, oh alah, ini kan ChatGPT, kenapa kita masukin di sini? Nah ini salah nih, salah masukin header. Ini udah kita balikin di sini. Headernya kita ganti, ini header. Habis itu coba di atas kita mau cek ini link refnya, fonts udah, tinggal ini ya. Ini kita belum masukin. Kemudian di CSS itu yang headernya, header logo mungkin kita ganti semua untuk header. Header style itu kita ganti semua. Kemudian kita mau ada JavaScript, kita masukin JavaScript di bawah. Nah ini coba kita perbaikin. Nah better lah ya kalau misalnya ini. Ya dia sih pakai hamburger ini. Nah ini sih dia hamburger. Iya lagi ya, mirip hamburger. Nah, nah ini ya lumayan lah kalau kalau misalnya bisa bisa apa ya, promnya si ini ya, promnya si DeepSeek kan ini tadi di pinggir kan, tapi sekarang udah agak menjorok ke dalam nih, lebih mirip sama ini kan. Tapi kalau si ChatGPT pinggir banget ya gitu kan. Nah ini bisa sih gitu kan, pelan kayak pelan-pelan di navbar dulu, nanti di hero section diperbaiki, nanti ini diperbaiki, ini nanti diperbaiki lagi gitu, diperbaiki, nanti ini diperbaiki. Sepertinya sih oke-oke aja ya, sesuai dengan promnya masing-masing kan. Tapi kan di sini saya mau ngecobain nih tanpa dikasih prom apa-apa lah, maksudnya dengan prom yang sama ya gitu. Kalau ya kalau dibilang sih semuanya ya bisa aja, tergantung dengan kita maunya gimana. Misalnya nih ganti warna biru ya kayak gitu kan. Ya dia bakal ngeganti, cuman kan karena di sini kita mau ngebandingin ChatGPT, DeepSeek sama Claude yang dimana dengan prom yang sama hasilnya kayak mana ya gitu kan. Nah itu ya mungkin ChatGPT kan paling jelek ya, kayaknya paling jelek lah untuk si ininya ya, front endnya ya. Mungkin
mungkin di sini udah adjustednya dia udah digantinya untuk yang headernya nih. Kita coba ya, apakah dia menggantikan itu. Ini yang sebelumnya. Nah, ini udah align ya, udah sama lah kan, ini juga udah di pinggirnya nih. Nah, nggak mau kalah nih ChatGPT ini, udah di pinggirnya juga nih. Jadi udah bagus ya jadinya untuk navbarnya. Jadi navbarnya untuk tiga-tiganya udah oke ya gitu. Nah ini pun kalau dibilang nggak ada lagi yang mau diubah, udah bagus semua soalnya. Ya kan. Habis itu di ChatGPT tuh ini masih juga nih ya nggak di pinggir. Nah mungkin kan kalau misalnya teman-teman tuh ya prefer yang gratis ya, untuk dari DeepSeek aja tuh ya cukup kan sebenarnya, udah menjelaskan ke dalam, nanti tinggal satu-satu aja. Nanti misalnya di DeepSeek itu kan ya udah, untuk yang ini ya, yang si hero section gitu kan, hero sectionnya perbaiki ya CSS-nya gitu, nanti tinggal di copy masukin ke DeepSeek udah jadi gitu ya. Itu tergantung dengan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tuh punya ya pribadi yang apa, untuk udah kepikiran tuh mau desainnya kayak mana ya, pakai AI manapun kayaknya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak kepikiran ya, ya untuk front end sih saya sukanya yang ini ya, yang si Claude gitu. Nah, mungkin itu teman-teman tuh ya, sampai sini ya webinarnya kita untuk perbandingan antara DeepSeek, ChatGPT, sama Claude gitu kan ya. Kalau bisa dibilang sih kita simpulkan ya emang nggak ada yang bagus, nggak, maksudnya bagus semua itu semuanya bagus gitu kan, tapi tergantung dengan kitanya sebagai manusianya untuk ngeprompt kan. Kalau prompt kita itu mungkin detail ya mungkin si AI itu bakal paham gitu kan, tapi di sini kan saya mau ngebandingkan kalau misalnya kita nggak ngedetailin gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi kesimpulannya, saya selalu bakal front end itu selalu pakai Claude. Kalau misalnya back end itu pasti bakal pakai ChatGPT gitu. Nah, kalau misalnya konten, konten itu bakal mungkin lebih ke ChatGPT, karena ChatGPT itu kalau untuk yang powerful thinking lah ya bisa dibilang, itu ChatGPT itu bagus banget. Tapi kalau misalnya untuk keindahan, desain, itu saya lebih suka ke Claude gitu. Tapi kalau DeepSeek itu saya karena masih ini ya, kalau DeepSeek itu saya lebih ke suka ke deep think ini, kayak mikirkan sesuatu yang kita tuh lupa gitu. Maksudnya kalau misalnya saya tuh kayak salah terus kan untuk ngasih promptnya ke ChatGPT atau ngasih ke Claude, nah itu saya cobain ke DeepSeek, kira-kira apa nih yang saya salah gitu kan, kalau apa yang saya kurang, informasi yang kurang dari saya, makanya mereka itu nggak paham. Nah itu dari thinkingnya si DeepSeek itu lumayan membantu gitu untuk membuat prompt yang lebih oke gitu kan. Nah kadang tuh ada pernah saya baca itu kayak user nggak ngasih tahu tentang ini gitu, maksudnya kayak si AI-nya tuh mikir kayak jadinya saya harusnya milihnya apa ya kayak gitu. Nah itu kan ya kita sebagai user yang harus ngedefinisikan itu kan gitu. Nah tapi karena saya nggak ngedefinisikan, jadi dia tuh ya sesuai dengan dia gitu. Nah saya maunya sesuai dengan saya gitu. Nah itulah di DeepSeek untuk membantunya gitu. Jadi dari saya sih pribadi mereka itu nggak versus ya, tapi kayak membantu satu sama lain gitu. Nah ya mungkin itu, teman-teman kalau misalnya bisa dibilang untuk kesimpulan, DeepSeek, DeepSeek, Claude, dan ChatGPT ya. Mungkin balik lagi ke preferensinya teman-teman. Mungkin sampai sini webinarnya saya kali ini, mungkin sedikit course singkat lah ya, bukan webinar juga. Course singkat, perbedaan antara AI yang udah ada, sebenarnya banyak sih ya AI yang lain kayak GitHub Copilot lah, cuman kan di sini yang umum ya. Ya, maksud tuh kayak bisa pakai yang teks atau yang kayak konten atau gimana ya. Tapi kan yang lagi naik-naik itu DeepSeek ya teman-teman gitu. Itu dari saya. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai sini. See you teman-teman di next course, next webinar, next tutorial dan sebagainya. See you. Thank you.